Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, sehat? Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepadanya kita mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di yaumil akhir kelak. Amin. Terhormat seluruh hadirin undangan, pelajar ini sudah pasti pelajar, sudah pasti orang Islam, warganya Indonesia. Jadi yang terhormat pelajar Islam Indonesia. Saya akan berbicara tentang pelajar berprestasi. Mana sih? Pelajar berprestasi dalam membangun bangsa. Saya akan katakan bahwa Anda yang ada di depan saya ini, termasuk saya, adalah calon pemimpin bangsa. Setuju atau tidak? Setuju? Setuju. Maka saya teringat dengan satu ungkapan dari seorang cendekiawan muslim, Syekh Hudaini. Apa yang dia katakan? Bahwa di tangan para pemuda lah urusan umat, dan di kaki mereka lah indikator atau tanda-tanda sukses atau tidaknya umat itu. Makanya kalau bangsa ini mau sukses, kalau bangsa ini mau maju, remajanya dulu dia. Kalau remajanya sukses, insya Allah negara akan sukses. Saya teringat dengan satu sejarah Muhammad Al-Fatih. Kenal dengan Muhammad Al-Fatih? Ada yang tahu? Saya mau kasih pertanyaan. Muhammad Al-Fatih itu presiden atau khalifah ke abad keberapa Hijriah? Ada yang tahu? Tunjuk tangan ke depan, saya kasih hadiah brosur umroh dan haji. Hah? Kagak mau? Sombong amat. Wah, aman aja kagak sombong. Muhammad Al-Fatih itu adalah khalifah di abad ke-8 Hijriah. Dia adalah khalifah ke-8 Turki Utsmaniyah. Ketika itu yang membuka Konstantinopel, Romawi Timur ketika itu. Ini pemimpin yang bisa merubah, pemimpin yang bisa membuka Romawi, yang bisa menjayakan Islam dengan umur yang masih sangat muda. Ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 21 tahun. Tapi terlepas dari beberapa pendapat itu, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah di usia yang masih muda, Muhammad Al-Fatih bisa membangun negara, bisa membuat Islam maju ke puncak dunia. Bayangkan yang berprestasi membangun bangsa. Karena Rasul telah kasih garansi, ini Muhammad Al-Fatih adalah pemimpin sebaik-baik raja, dan bala tentaranya itu sebaik-baik tentara. Dia masih kecil, saya cerita, dia masih kecil, dia bergaul dengan teman-teman sebayanya. Ketika itu guru agamanya datang, nanyakin, anak-anak, iya Pak, siapa yang sholat wajibnya enggak ketinggalan? Semua angkat tangan, termasuk Muhammad Al-Fatih. Semua angkat tangan, semua sholat wajibnya full, enggak ada yang bolong. Kalau kita sekarang gimana? Banyak yang bolong, betul. Sampai-sampai punya singkatan Persija. Tahu Persija? Persatuan Sholat Isya saja. Yang cowok yang suka main bola. Atau PSMS, Persatuan Sholat Maghrib saja. Wah, parah. Yang lebih parah ini PSDS.
Ini kan calon-calon pemimpin galau. Hah? Pemimpin kita kan banyak yang galau saat ini, betul? Betul nggak? Karena sholat wajibnya masih ketinggalan. Muhammad Al-Fatih ditanya, siapa yang sholat wajibnya full? Semua tidak ada yang ketinggalan, termasuk Muhammad Al-Fatih. Baik, selanjutnya saya akan tanyakan, siapa yang sholat rawatib dan sholat sunat tahajudnya tidak ketinggalan? Ada yang setengah angkat tangan, ada yang ketinggalan. Pada akhirnya ketika ditanya, Muhammad Al-Fatih tetap mengacungkan tangan. Artinya apa? Dia nggak pernah tinggal sholat wajib, dia nggak pernah tinggal sholat sunat rawatib, dia tidak pernah tinggal sholat tahajud dari usia baligh sampai dia wafat. Kalau bahasa kampung saya bilang, beyond today is little tomorrow. Itu bahasa kampung saya. Tinggal di Inggris. Saya kan sekarang udah hijrah ke Indonesia. Jadi kita ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat-sangat peduli dengan para pemuda, dengan para remaja. Lalu bagaimana cara mengisi kehidupan remaja kita? Isilah dengan ruhiyah. Isilah dengan aktif di berbagai organisasi. Saya bisa ikut dari muda pilihan Antv, bisa berbicara di depan Anda seperti ini, bukan tiba-tiba seperti ini. Saya harus aktif di organisasi, saya harus aktif di kelas, saya harus aktif di sekolah, saya harus tekun belajar sampai pada akhirnya saya dapat prestasi dari muda pilihan Antv. Saya berharap akan muncul azhari lainnya, baik dari kader pelajar Islam Indonesia maupun dari Anda semua yang ada di hadapan saya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Moderator bilang 5 menit lagi. Saya terpaksa 5 menit lagi. Jadi seperti itu. Paling tidak ada 5 hal yang harus kita perbuat. Kita olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, betul? Olahraga agar badan, olah kinerja agar ekonomi kuat, olah etos kerja agar produktivitas etos kerjanya meningkat. Ini paling tidak bagaimana kita bisa mengisi kehidupan remaja kita. Apalagi dalam organisasi pelajar Islam Indonesia, kita kenal dengan satu hal yang sangat populer, yaitu MCP. Tahu nama MCP? Tahu? Masuk dulu training pelajar Islam Indonesia. MCP itu kan Muslim, Cendekia dan Pemimpin. Muslim, Cendekia, Pemimpin. Mau jadi pemimpin, mau jadi pengubah, mau menjadi at-taghyir, mau menjadi agent of change, harus Muslim, harus ruhiyahnya kuat, harus akhlaknya kuat, harus cendekia, harus cerdas, harus pintar, dan harus punya jiwa kepemimpinan. Jadi dalam PII Pelajar Islam Indonesia ada 3 karakter yang harus dimiliki oleh pelajar. Pelajar itu harus ruhiyahnya kuat, Muslim, cendekia, dan pemimpin. Jadi MCP itu jangan diubah-ubah, apalagi kader PII. Namanya, artinya, singkatannya jangan diubah-ubah. Ini kadang-kadang kita suka ubah-ubah singkatan. MCP, Muslim, cendekia, pemimpin. Jadi jangan diubah lagi, itu udah mantep itu, udah resep di mana. Ini M, molor sholat. Seharusnya kan Muslim, soleh, betul? M-nya diganti jadi molor sholat. C-nya diganti jadi apa? Cabut kuliah sama sekolah. P-nya diganti, bukan mempunyai jiwa pemimpin tapi jiwa pecundang. Jadi adik-adik yang ada di sini, para pelajar, jangan memiliki karakter seperti itu. Jadi Muslim, cendekia, dan
Muslim cendekia dan Muslim cendekia dan saya sebelum menutup orasi ini, sebelum nanti ada tanya jawab, saya mau yel-yel sebentar. Kalau saya sebutkan para pelajar, jawabnya Muslim cendekia pemimpin. Biar mungkin ada yang ditanya sama saya, insya Allah kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa kita tunda di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya silakan maju ke depan. Untuk Kak Sari Kasemion, saya mau bertanya nih Kak. Kan kita di sini sebagai, karena Islam itu, karena saya pernah mendengar suatu kata, setiap orang Islam itu adalah pemimpin. Nah, yang ingin saya tanyakan ialah yang bisa membangun bangsa kita yang menjadi lebih baik. Mungkin itu aja kan yang dapat saya tanyakan. Sebelumnya atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Nama saya Adi Saputra. Adi Saputra. Bukan Adi Malarangin. Baik, saya di sini ingin bertanya, kan di sini tentang pembahasan pelajar berprestasi dalam membangun bangsa. Saya bertanya, bagaimana bangsa Indonesia mau maju bila pelajar yang berprestasi itu tidak dapat sekolah karena terbatasnya biaya untuk sekolah? Banyak karena seperti itu. Saya mohon jawabannya. Terima kasih kepada para penanya. Ya, kita dengarkan jawaban. Ya, langsung kita dengarkan jawaban dari ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang luar biasa. Saya yakin yang dua orang maju ke depan itu adalah orang-orang yang berani di antara orang yang berani yang ada di depannya. Bagaimana menjadi pemimpin yang ideal? Seperti itu. Rasul itu adalah contoh pemimpin yang ideal. Siapa? Rasul itu adalah contoh pemimpin yang ideal. Contoh pemimpin yang komplit. Contoh pemimpin yang sempurna. Ada 4 sifat Rasul yang saya yakin kalau keempat-empat ini dimiliki oleh para pemimpin, insya Allah dia adalah pemimpin yang ideal. Kita tahu semua apa itu keempat-empat sifat itu. Yang pertama, Siddiq. Apa artinya? Benar. Benar berbicara, benar bertindak, benar berpikir. Itu Rasul punya karakter Siddiq. Yang kedua, apa? Amanah. Amanah artinya apa? Dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Dan yang keempat adalah faton, cerdas. Saya yakin apabila seseorang pemimpin memiliki keempat karakter yang dimiliki oleh Rasul ini, insya Allah dia akan jadi pemimpin yang ideal yang diharapkan oleh Rasul. Rasul itu pemimpin yang siddiq, pemimpin yang berkata benar, pemimpin yang berkata jujur. Itu Rasul. Kalau pemimpin kita gimana? Hah? Kalau pemimpin kita gimana? Waktu pilkada janjinya setinggi gunung. Waktu udah mimpin aplikasinya serendah dasar pantai. Jadi tidak benar apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat. Ini bukan contoh pemimpin yang ideal. Rasul itu orang yang amanah. Rasul itu orang yang dapat dipercaya. Rasul itu kalau menetapin hukum nggak pandang bulu. Mau orang kaya,
adil. Mau orang miskin harus adil. Satu ketika seorang bangsawan pernah nyuri, pernah nyolong emas. Namanya Fatimah Al-Makhzumiyah. Dia nyolong, akhirnya karena takut dipotong tangannya, dia datang kepada Rasul, lobi-lobi supaya nggak dipotongin tangannya. Apa kata Rasul? Rasul marah. Wallahi, law kanat Fatimah laqattu syarqan laqattu yadah. Andai saja Fatimah anakku yang mencuri, maka akan aku potong tangannya. Orangnya amanah. Kita keluarga sendiri yang korupsi dibiarin. Tapi kalau orang lain yang nyolong buah coklat di penjara sekian bulan. Betul? Betul? Saya kasihan dengan nenek-nenek itu. Cuma nyolong buah coklat di penjara, udah tua. Tapi yang korupsi miliaran triliunan dibiarin hidup sampai saat sekarang ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang ketiga adalah taklil, menyampaikan. Orang tidak akan bisa menyampaikan sesuatu kalau dia tidak cerdas. Maka karakter yang keempat harus diperlukan oleh seorang pemimpin, yaitu cerdas. Saya yakin dan percaya sekali lagi, kalau pemimpin-pemimpin kita mempunyai empat karakter yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, saya yakin ini adalah contoh pemimpin ideal masa kini. Insya Allah. Singkat saja, yang kedua itu bukan pertanyaan tapi curhat. Luar biasa. Itu kita alami karena sistem pendidikan kita masih sistem kapitalis, sistem yang lebih menekankan keuntungan daripada pengorbanan dan hasil. Guru-guru kita nggak mau mikir. Kita udah belajar payah susah payah, kita sudah belajar 1 hari 1 malam. Yang penting kita itu walaupun orang miskin, bayarnya tetap mahal. Bahkan ada orang yang nggak sekolah bisa beli ijazah doang. Betul? Sedangkan banyak orang yang miskin, yang hidupnya di perbatasan wilayah, masih belum mampu menyelesaikan pendidikan. Padahal mereka adalah pelajar-pelajar berprestasi. Ini tugas kita bersama sebagai Syababul Yaumur Rijal Ghadan. Bagaimana bisa merubah sistem pendidikan kita? Kita lihat ujian nasional. Ngope, harus nyontek, harus lihat kanan dan kiri. Kenapa? Karena di sport jantungnya. Kalau nggak lulus UN, maka nggak akan bisa tamat aliyah atau sanawiyah. Ini kan sistem kapitalis, bukan sistem ta'awun, bukan sistem tarbiyah. Ini semoga kita yang hadir di sini sebagai generasi muda bisa merubah semua itu. Insyaallah. Amin. Oke, itu tadi generasi penerus bangsa harus MCP, Muslim, Cendekia, dan Pemimpin. Dan itu semua sudah ada di PI. Jadi yang belum ikut PI, mari ikut PI dan kita bangun perubahan kepada bangsa kita. Amin. Ya, kita serahkan acara selanjutnya. Saya dari sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan. Luar biasa.